Kalau menurut Ibnu Rus, setiap orang itu ya punya suluk. Suluk itu jalan menuju Allah sendiri-sendiri. Ada versi ahli fikih, ada versi ahli sufi, ada versi ahli filsafat. Mungkin juga ada versi awam, seperti Ghazali kemarin. Jadi kita punya cara sendiri untuk mendekati Allah. Ya kalau para sufi pakai riyadhah, kalau para fuqaha pakai fikih, pakai ibadah. Kalau para filosof suluknya pakai filsafat. Jadi mengejar pengetahuan tentang wujud, tentang Tuhan. Karena wujud puncak, wujud paling sempurna itu kan Tuhan. Jadi cara kita untuk mendekat ke Allah itu lewat jalur pengetahuan. Kalau bahasanya Ghazali, lewat jalur makrifat, tidak lewat jalur riyadhah, tidak lewat jalur sholat malam wiritan, tapi lewat jalur makrifat, pakai muhasabah, pakai tafakkur, pakai mengingat Allah, pakai berpikir tentang ciptaan dan lain sebagainya, yang sejenis itu. Jadi tugas kita hidup ini kan untuk ketemu Allah dan kembali padanya. Silahkan diidentifikasi sendiri-sendiri. Suluk yang bisa kamu lakukan apa? Pakai jalur makrifat, pakai mikir, boleh. Pakai ibadah kayak para ahli fikih, boleh. Pakai riyadhah kayak para sufi, boleh. Silahkan dipilih salah satu. Kok tidak ada yang ringan, Pak? Ya tidak ada. Karena ketemu Allah itu kan ya harus ada riyadhahnya. Orang Jawa bilang ada tirakatnya. Jadi tidak ada jalan seneng-senengnya, ya jalannya harus agak tirakat. Tidak ada ketemu Allah pakai jalur nonton TV, nonton sepak bola, nggak ada. Dari sepak bola saya bisa ketemu Allah, tidak ada. Dari Facebookan, internetan, tidak bisa ketemu Allah. Nggak jalurnya. Bahwa kamu bisa diingatkan tentang Allah bisa, cuma ketemunya masih belum. Kamu lihat orang, saya itu Pak, lihat orang pakai rok mini langsung ingat Allah Pak, subhanallah, alhamdulillah, itu berarti kan lo ya ingat tapi kan tidak ketemu dia. Kamu cuma ingat aja dengan yang menciptakan itu, tapi kan tidak ketemu. Untuk bisa ketemu harus pakai suluk, jalan. Pakai riyadhah, pakai ma'rifat, pakai fikih. Mungkin yang kamu bisa apa? Mungkin kamu merasa, saya kalau riyadhah kayak sufi itu tidak kuat Pak. Saya kalau ibadah kayak para fuqaha itu Pak, minimal Pak, saya agak berat. Mikir, ya mungkin mikir Pak agak gampang, cuma ya males Pak baca-baca. Ya pelan-pelan, berarti kamu identifikasi dirimu mana yang lebih mudah untuk ketemu Allah. Lebih mudah ketemu wujud yang puncak, wujud yang sempurna. Semua agama sebenarnya arahnya nanti sama, ke situ semua. Hanya manifestasinya beda-beda, sesuai dengan gayanya masing-masing. Coba kamu tanya Hindu, Buddha, Kristen, semuanya kan pinginnya ketemu. Ada yang bilang masuk nirwana, ada yang bilang moksa, ada yang bilang sebenarnya ketemu dengan Tuhan. Kan intinya itu aja. Apakah ketemu hanya berhadapan atau ketemunya terus melebur jadi satu, itu beda-beda konsep. Tapi intinya sama. Kamu dituntut untuk berjalan menuju Dia. Harus ada suluk. Pengalaman puncak bisa beda-beda tafsir, tapi tidak ada yang beda tafsir bahwa setiap orang harus melakukan perjalanan, harus mengalami suluk. Kalau ternyata dengan filsafat kamu semakin jauh dari Allah. Minggu lalu, saya tidak tahu minggu kapan ada pertanyaan, kan banyak para filosof yang jadi ateis. Itu kalau Ibnu Rus menjawabnya satu di antara tiga. Kenapa kok setelah belajar filsafat kamu semakin jauh dari Allah? Yang pertama adalah mungkin memang kamu tidak bakat belajar filsafat, sehingga filsafatmu mentah setengah-setengah atau bermain di pinggiran. Atau yang kedua,
mungkin kamu tidak mampu mengendalikan diri, tidak ngerti batas sehingga mikirnya sakarepmu, tidak melihat tata cara mikir yang benar, batas-batas logika mana yang bisa dan mana yang tidak. Itu bikin kamu nabrak macam-macam sehingga jadilah filsafat semakin menjauhkan kamu dari Allah. Atau yang ketiga, mungkin kamu gak punya pembimbing. Jadi kalau bagi Ibn Rus gak cuma sufi yang butuh mursyid, filsafat juga kamu butuh mursyid. Meskipun mungkin gak pakai baiat ya gak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang tidak paham, tanyakan pada mereka yang kamu anggap ngerti. Jangan ditafsirkan sendiri. Apalagi yang hubungannya sama agama. Sholat, aku baca surat tidak paham-paham, baca Fatihah maksudnya apa sih? Ternyata tidak terlalu bermanfaat pakai bahasa Arab. Sholatnya mungkin kalau pakai bahasa Indonesia lebih manfaat ya, lebih bisa. Terus kamu sholat pakai bahasa Indonesia. Nah itu kan karena nggak ada mursyidnya, nggak ada petunjuknya. Sudah benar dia mau mikir, cuma nggak ada yang ngasih petunjuk. Terus kamu sebut dia sesat. Ya nggak apa-apa, wong dia memang sesat. Tapi jangan dimarah-marahin, jangan dipisu-pisui. Ayo diluruskan. Kan itu aja persoalannya. Jadi karena nggak ada mursyid, carilah orang yang ngerti di bidangnya. Atau kamu kuat tapi kamu tidak bisa mengendalikan diri. Sak kuwarepmu dhewe mikir, sak-sake kamu menyimpulkan sesuai seleramu, sesuai moodmu, sesuai kepentinganmu, tanpa lihat batas. Kamu keliru gak cara menyimpulkan, kamu gak peduli, pokoknya mikir. Menurut saya Pak, ujian nyontek itu menjalankan perintah Allah Pak. Misalnya karena ketika saya nyontek, nilai saya bagus Pak. Ketika nilai saya bagus, berarti saya lulusnya cepat. Kalau saya lulusnya cepat, orang tua saya kan jadi ringan biayai saya Pak. Berarti nyontek termasuk bagian dari birrul walidain. Dan birrul walidain itu ada ayatnya loh Pak. Ya. Jadi kalau saya nyontek, jangan disalahkan Pak itu. Itu kan pikiranmu kan, kamu ngarang dewe ditawak-tawaknya sampai ke sana. Itu jenis kedua. Gitu. Menurut saya Allah itu tidak ada Pak. Mana ada Allah, wong saya kayak gini. Halo sekarang saya mau ngangkat tangan, Allah bisa nggak? Saya nggak jadi ngangkat tangan. Loh nggak bisa, ini menurut saya. Nah karena pikiranmu kan. Kamu tidak ngerti batas-batas, nggak ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, frame berpikirnya seperti apa dan seterusnya. Atau yang pertama, kamu memang tidak bakat belajar filsafat. Sudah baca buku banyak, jungkir balik ya, gak paham-paham, cuma judek. Beli buku filsafat dibaca 2 lembar semua untuk tidak jelas karpe. Itu mungkin jenis pertama. Ini bukan saya loh ya, Ibn Rus. Jadi ya diakui aja kadang-kadang ya bakat-bakatan memang. Kamu nonton sepak bola sampai jam 3 subuh juga melek, tapi begitu mau coba buku filsafat setengah halaman sudah muter gak garu-garuan. Itu mungkin berarti tidak bakat, lebih bakat bal-balan. Jadi suluk kita ditentukan oleh niat kita, yang targetnya adalah ketemu Allah. Tapi seandainya kok agak menjauh, loh aku belajar filsafat kok malah agamaku tidak garu-garuan ini, berarti satu di antara 3. Kan sering saya bilang, kadang-kadang orang tambah pinter itu agamanya tambah minimal. Semakin dia ngerti agama, semakin ya kayak sholat itu kan. Dulu waktu kamu belajar baru sedikit ilmunya tentang sholat, sholatnya kan masih luar biasa. Mungkin sekali sholat bisa 10 menit, 5 menit, karena kamu baca lengkap sholatnya utuh, doanya juga utuh. Tapi sekarang kamu semakin pinter, sholatnya semakin cepat. Wis ngalang-alai wis pokoknya balatan. Kadang-kadang saya makmum mahasiswa pernah itu mau coba Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allah, waduh cepet, seneng aku. Sholat bisa cepet itu, berarti dia sudah sangat pintar sholatnya, sudah makome sudah melampaui yang fisik itu sudah.
Jadi jiwanya langsung nyambung sama Allah. Jadi bacaan, jangan macam-macam itu tidak penting lagi. Tambah pinter berarti kamu. Oke. Kalau memang kenyataannya kayak gitu, ya coba dievaluasi lagi. Dulu waktu nggak terlalu pinter saya itu Pak, ngaji rajin Pak, tahajud rajin, Ramadan itu khatam 2-3 kali. Sekarang semester 6, semester 7 ini Pak, khatam sekali Ramadan itu saya harus mati-matian Pak. Masih sisa 5 juz. Sholat malam apalagi, nonton bal-balan itu kok enteng ya Pak. Nonton final jam 3 subuh ya melek, tapi tahajud kok beratnya luar biasa. Itu agak introspeksi lagi. Jangan-jangan ilmumu semakin menghalangi kamu dari Allah. Agak cari mursyid lah yang bisa mempengaruhi jiwamu. Itu suluk. Oke. Nah, kenapa sih kok kelihatannya Ghazali itu melihat ada orang yang bakat, ada orang yang enggak, ada orang yang perlu belajar filsafat, ada yang enggak harus belajar? Karena bagi Ibnu Rus, manusia itu ada 3 jenis, ada 3 level. Ada kelompok Khotobiyun, ada kelompok Jadaliyun, ada kelompok Burhaniyun. Kelompok Khotobiyun tidak bisa dia pakai argumen filosofis. Ini orang awam, orang biasa, tidak bisa berpikir mendalam. Cara mentransfer pengetahuan, cara ngasih taunya pakai mau'idhah hasanah, tausiah, ceramah, pakai retorika. Dikasih tahu, diperintah, diinstruksikan, dilarang, itu retorika. Level Khotobiyun, kadang-kadang pakai diiming-imingi, kadang harus diancam-ancam. Karena memang ada level orang yang semacam ini, level awam. Kalau nggak diiming-imingi males. Barang siapa sholat berjamaah, pahalanya akan dilipatkan 27 derajat. Wah, 27 lumayan. Baru diiming-imingi itu kamu mau. Kalau nggak ada itunya kamu nggak mau. Coba ada dalil lain. Sholat jamaah di masjid yang 27 itu pahalanya sebenarnya sama saja dengan membaca Qul huwallahu ahad 5 kali. Nah, kamu mesti alah maca Qul huwai padha wae kan gitu. Kamu kan mesti gitu. Milih negosiasi pokoknya padha wae ternyata. Begitu aja. Nah, jadi harus diiming-imingi. Makanya banyak hati-hati kalau baca Quran, kadang-kadang ada ayat-ayat yang memang ditujukan untuk mereka yang di level Khotobiyun. Dikasih iming-iming, dikasih ancaman, dikasih simbol-simbol yang bikin dia tertarik. Di sana ada bidadari-bidadari yang siap pakai, ready for use anytime. Wah, terus orang, wah semangat ini. Orang takut perang terus diiming-imingi, ayo perang, barang siapa syahid dalam perang langsung dijemput oleh 70 bidadari. Cakep-cakep. Wow, ayo perang kalau gitu lumayan. Di sini nggak laku-laku, di sana dijemput 70 misalnya kan. Lihat kan? Iming-imingnya gitu. Tapi kalau cuma silahkan, mari kita berjihad untuk memperoleh ridho Allah. Aku mesti malas, ridho Allah susah. Tapi kalau diiming-imingi bidadari 70, wah kamu semangat mesti. Ya kan? Levelnya level Khotobiyun, masih kalkulasi matematika kalau sama Allah. Maka kamu kalau dakwah juga lihat level masyarakatnya apa dulu. Ya kalau level ini ngaji filsafat, modelnya ya ndak Khotobiyun. Tapi kalau di masyarakat ya harus levelnya Khotobiyun. Pakai retorika. Jangan khutbah Jumat kamu ngomong menurut Ibnu Sina. Wah, jamaah ngantuk mesti. Levelnya beda gitu. Alam ini kodim apa tidak kodim? Orang-orang mesti judek ngomong apa gue. Mereka levelnya Khotobiyun. Ya bisa dinaikkan level, tapi kan tidak serta-merta. Untuk level ini ya mau idho hasanah.
Sebaliknya orang yang level filosof, yang burhaniyun kok dikasih khotobiyun juga mesti ngantuk. Kayak kamu mau idho hasanah, isinya wasiat takwa, kemudian nyuruh kamu bersabar, nyuruh kamu kan mesti aduh, sudah tidak level. Kamu diiming-imingi bidadari sudah gak terlalu percaya kan? Bidadari kayak apa ya? Karena kamu, kenapa levelmu sudah naik? Yang bisa menarik kamu mungkin bukan yang jenis itu. Ada banyak ayat yang level beda lagi. Ada level atasnya, level jadaliyun. Metodenya namanya jadal. Jadi ini untuk mereka yang sudah mulai mampu berpikir, ahli-ahli ilmu kalam. Mereka baru yakin kalau sudah dijawab, diajak debat, ditunjukkan, nah modelnya tanya jawab, dialog. Itu level jadaliyun. Kenapa begini, kenapa begitu, nah itu terus dijawab, terus ada perdebatan. Itu level jadaliyun. Jadi kalau orang awam cukup dikasih mau itu hasanah. Kalau orang jadal itu harus ada sesi tanya jawabnya. Kalau nggak ada dia nggak percaya. Itu level jadaliyun, ahli ilmu kalam. Ada orang di level tinggi, level ketiga, yaitu level burhaniyun, metode burhan, metode demonstratif. Jadi disuruh mendayagunakan sendiri akalnya untuk mengejar makna. Kalau jadaliyun ya masih coba lihat dalilnya, coba lihat dasarnya, itu jadaliyun. Tapi kalau burhaniyun sudah, coba kamu pikir, coba kamu renungkan, coba kamu pikirkan. Itu level burhaniyun. Jadi pakai metode demonstratif. Iya ya, alam semesta ini kadang sumuk, kadang dingin. Sumuknya juga masih bisa ditanggung oleh manusia, dingin juga masih bisa ditanggung oleh manusia. Nggak terlalu sumuk sehingga orang nggak kuat, nggak terlalu dingin. Pasti ada yang ngatur, ini nggak kebetulan. Nah, yang ngatur pasti juga bukan manusia, karena manusia nggak bisa ngatur cuaca. Oh, berarti ada Tuhan. Nah, itu burhaniyun namanya, metode berpikir. Pasti besok memang ada surga dan neraka itu. Kalau nggak ada, orang tidak mungkin dituntut untuk berbuat baik. Kalau orang dituntut untuk berbuat baik, berarti besok ada pembalasannya. Dan nggak mungkin pembalasannya di dunia ini, karena banyak orang yang berbuat baik tapi hidupnya susah terus sampai mati. Oh, berarti pasti besok setelah mati ada pembalasannya. Nah, ini namanya burhan. Ahlul hikmah, metodenya namanya demonstratif. Level ketiga, para filosof mendayagunakan akalnya.